Replikanya ya. Replikanya, dan mereka itu medianya dalam Indonesia di tanah paper yang ada di India. Oh, ini dapat dari mana ini Mas? Ini asli dari India, cuma ini tahun udah ini alfabet Romawi, ini Kiril, aksara dari Rusia. Berkunjung ke Museum Huruf Jember. Tempat ini adalah salah satu tempat wisata edukatif yang ada di Jember, Jawa Timur. Lokasinya terletak di Jalan Bengawan Solo nomor 27, Sumbersari. Untuk masuk ke sini, kita hanya mengeluarkan biaya sebesar Rp5.000 saja. Di sana, kita bisa mendapatkan beragam informasi seputar sejarah aksara dunia dan Indonesia. Didirikan sama komunitas seni dan desain waktu itu. Jadi waktu itu gagasan awalnya yang akhirnya terakhir dan membentuk museum huruf ini itu karena mereka kaum desain itu awal membahas font aja. Font yang ada di dalam desain-desain itu kan bermacam ya. Karena tertarik untuk mendiskusikan font itu, jadi muncullah brainstorming dari kawan-kawan komunitas penumpang itu. Akhirnya muncullah ide untuk mendirikan bantu juga sama Pak Ade selaku direktur dan Pak Erik yang dalam komunitas itu. Jadi tanggal 30 Agustus 2017 kebetulan kita mau ulang tahun dan kita bulan depan tuh ulang tahun 30 Agustus, dan ini ada campaign atau acaranya skupnya nasional. Jadi kita Museum Huruf itu akan mendeklarasikan Hari Aksara Nusantara. Ya, jadi itu dibantu sama mitra-mitra yang bekerja sama museum, baik itu Pemkab, Jember, dari Keraton Jogja juga mendukung, dari Amida, Asosiasi Museum Jawa Timur, Asosiasi Museum Daerah di Jawa Timur, dan lain-lain masih banyak. Kalau dari dunia akademisnya ada Prokoman juga yang nah ini mungkin itu sejarah singkatnya, dan untuk alus koleksi yang ada di sini itu replika. Jadi ini dibuat relate mungkin sama sejarah banget. Jadi ini ada 3 storyline di sini, dimulai dari sejarah peradaban. Jadi ini tiga sejarah peradaban besarnya kalau di dalam dunia aksara atau huruf. Jadi ini masih yang menggunakan simbol. Kita mulai dari Sumeria. Ya, Sumeria. Kalau di sekarang dikenal itu sebagai Irak. Jadi, yang dikenal dari Sumeria itu adalah aksaranya namanya cuneiform atau aksara kaku. Kenapa dibilang cuneiform? Karena simbol-simbol yang mereka gunakan atau yang mereka buat itu bentuknya runcing seperti paku. Makanya mereka aksara paku ya. Namakan aksara paku atau cuneiform. Oh, ini replikanya ya? Replikanya, dan mereka itu medianya dalam Indonesia di tanah. Jadi pabriknya Sumeria ini satu bangsa yang memulai sistem kerajaan sekarang pemerintahan gitu. Jadi waktu masa Sumeria itu cuneiform sering dipakai dalam acara-acara tradisional di Indonesia. Nah dari Sumeria kita beralih ke hieroglif. Oh, ini hieroglif. Hieroglif ini dari Mesir. Kenapa dinamakan hieroglif? Hieroglif itu artinya tulisan suci. Oh, tulisan suci. Yang menamakan itu orang Yunani. Ya. Jadi kenapa dibilang tulisan suci? Karena hieroglif ini hanya ditemukan di piramid-piramid. Dan yang belajar hieroglif ini hanya orang-orang kerajaan waktu itu, kayak orang-orang yang ada di dalam kerajaan, kayak penasehat kerajaan, raja dan yang lain-lain. Ini gambar-gambar simbol yang mereka pakai. Kita beralih ke Hanzi. Ini Hanzi juga termasuk peradaban besar juga dalam sejarah aksara. Jadi Hanzi itu dari Cina atau dinasti Han. Itu Cina ini aksara yang mempengaruhi Korea dan Jepang juga. Jadi pabriknya Cina ini salah satu aksara yang sulit lah untuk dipelajari karena mereka itu dulu mempunyai puluhan ribu karakter. Tapi Cina juga sebagai bangsa itu dia mengantisipasi invasi Semit atau Barat untuk untuk menjaga asalnya mereka, karena mereka pada waktu itu kan Barat itu membawa invasi, bukan hanya invasi ya
penjajahan oleh dia, tapi mereka melakukan invasi budaya juga, makanya kita melakukan itu. Itu Cina itu masih sampai sekarang. Iya, itu paling banyak dia. Iya, paling banyak dan paling sulit juga dipelajari itu. Betul. Nah ini kita udah masuk ke storyline kedua, yaitu udah masuk ke huruf. Jadi ini udah mulai ada artinya ya. Kalau tadi simbol ini sekarang ini Brahmi dari India. Dulunya dari Semit Utara. Brahmi ini masih ada hubungannya sama Nusantara, karena Brahmi menurunkan Pallawa, Sara Pallawa yang ada di Indonesia. Ini Brahmi. Kalau ini ya mungkin udah nggak asing ya. Dari Korea sama Jepang. Jadi ada Korea dengan Hangulnya, Jepang dengan hiragana dan katakana. Dulu tuh Jepang memakai kanji, Korea juga sebelum memakai Hangul dia masih memakai Hanzi itu tapi karena dirasa sulit, akhirnya pemerintah waktu itu yang berkuasa memutuskan untuk membuat tulisan sendiri. Lahirlah Hangul dan nah, ini paper yang Ini dapat dari mana ini Mas? Ini asli dari India, cuma ini tahun udah 2000-an ini. 2000-an. 2010 atau 2000 berapa saya kurang. Ini langsung dikirim dari India. Oh, berarti ada yang ngirim ini. Iya, dari salah satu temennya Pak Direktur, Pak Ade. Berarti Pak Ade ini memang dia suka apa ya? Berhubungan dengan huruf tulisan bahasa gitu ya. Apa Ade emang dia berhubungan dengan ini dia cagar budaya, dia fokusnya di budaya. Dia lebih kompleks ya untuk cagar budaya. Kalau ini alfabet Romawi, ini Kiril, aksara dari Rusia. Itu Kiril, aksara Kiril. Kalau ini kita udah masuk storyline ketiga ini, kalau di sini masuk ke aksara Nusantara. Oh, aksara Nusantara. Iya, ini dimulai dari Pallawa. Ini Pallawa ya. Pallawa ini masih turunan dari Brahmi. Masih turunan dari Brahmi. Dan ini munculnya pertama kali di Kerajaan Kutai, yaitu di Kalimantan. Itu contoh Pallawa-nya. Jadi secara budaya kita ada hubungannya tuh sama India. Tapi kalau secara dena, ya enggak. Nah ini contoh aksara Nusantara juga ada Soroko. Ini Sunda ya? Ya Sunda. Apa tahu Mas? Pernah lihat. Ini Sunda. Ini Bali atau bukan? Iya, Kawi. Tahu ya. Ini Lampung bukan? Iya. Oh, Lampung. Tahu Mbak ya, emang Pernah ke Lampung. Ini pas di Lampung ada aksara. iya benar. Ini dari luar Jawa Mbak ya, ini dari luar Jawa, ini masih daerah Jawa. Tapi saya melihat ada sesuatu yang menarik deh Mas. Apa tuh? Misalkan ini kan aksara-aksara yang Jawa, Sunda gitu-gitu ya. Jadi kalau aksara Lampung tuh dia bentuknya kayak beda gitu. Beda sendiri Iya ya. benar. Iya. Jadi setiap daerah itu mempunyai karakteristik sendiri dalam tulisan aksaranya masing-masing. Tapi kita kan udah di semenjak kolonialisasi itu kita sudah mulai mengalami kepunahan lah dalam aksara. Jadi ya itu kita pakai Latin sekarang. Jadi hanya segelintir orang aja yang bisa bahasa. Padahal itu asal punya kita juga. Kalau kita kayak Cina yang masih menjaga itu, mungkin kita masih bisa memakai salah satu aksara yang bisa diambil oleh semua orang. Harusnya tiap daerah pakai, maksudnya ada aksara masing-masing juga ya, ada Indonesianya, ada ini bahkan juga. Papua pun ada. Papua punya juga, dan dia banyak. Wah. Jadi kalau kita misalkan kayak Cina mau memakai aksara sendiri itu bisa, mungkin ada salah satu aksara yang dipakai untuk penyamaratan di skala nasional, misal Kawi atau Rokok gitu bisa. Mungkin ya, cuma kita udah terlanjur pakai Latin kan ada. Iya. Kalau ini seni rupa, huruf aja. Jadi huruf udah bertransformasi yang tadinya cuma simbol, itu sekarang udah jadi ini font-font tadi. Nah ini yang ide-ide ini, font-font ini yang menarik. Waktu itu komunitas membahas ini deh. Gitu. Jadi berawal dari font-font ini lah. Kayak begini Ada sejarahnya masing-masing ya berarti. Iya, jadi ini heroic realism contohnya ini untuk melawan memberontak ke Nazi, fasisme pada waktu itu. Oh ini Brian dokumentra.
Bukunya ada di bawah, yang di belakangnya. Oh, belum berani. Ya. Gimana cara bacanya? Dirasa pakai tangan ya, Iya. jadi dia bertekstur gitu. Setelah mampir ke Museum Huruf Jember, kami lalu berkunjung ke perpustakaan yang ada di sebelahnya. Di sini kita bisa melihat berbagai koleksi buku bacaan. Salah satunya adalah buku cerita anak yang dicetak dengan menggunakan aksara Jawa. Well, segitu aja vlog traveling kali ini di Museum Huruf Jember. Dengan hadirnya museum ini, semoga dapat menginspirasi kita semua agar senantiasa melestarikan aksara tradisional agar tak punah dimakan zaman.